Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Bunga jiwa terbakar adalah sejenis organisme beracun yang memiliki fungsi pelepasan jiwa yang mistis dan menakutkan, dan juga satu-satunya hal yang terpikirkan oleh Yun Che yang dapat menghilangkan parasit pengikat kehidupan yang memakan jiwa. Namun jumlah bunga jiwa terbakar yang ada sangat sedikit, fungsi pelepasan jiwanya tidak kalah dengan kemampuan menyembunyikan Star Concealing Grass, dan kelangkaannya juga mirip dengan Star Concealing Grass. Tidak lebih dari 10 tanaman ada di seluruh benua langit yang mendalam. Bunga jiwa terbakar. Bunga jiwa terbakar. Lan Sueruo mengulangi nama itu beberapa kali berturut-turut dan dengan kuat mengukirnya di benaknya. Pernyataan sederhana Yun Che tentang sangat langka menunjukkan betapa sulitnya menemukannya, tapi tidak peduli betapa sulitnya, itu juga satu-satunya harapan yang bisa dia pahami. Saya akan memanfaatkan semua kemampuan saya, dan segera mencari bunga jiwa terbakar. Keluarga kerajaan Blue Winku mengendalikan kerajaan angin biru, kami pasti dapat menemukannya tidak peduli betapa sulitnya melakukannya. Yun Che tahu bahwa ini akan terjadi setelah dia berbicara tentang bunga jiwa terbakar, tapi setelah sedikit ragu, dia masih tidak berbicara untuk menghentikannya. Bagaimanapun, ini berhubungan dengan ayahnya, dan kehidupan kaisar kekaisaran angin biru. Pada saat ini, Kasim Parubaya bergegas masuk, dan berkata dengan kepala tertunduk, melapor kepada Yang Mulia dan Putri Chang Yue, Tuan Muda Villa Pedang Surgawi Ling Yun, sedang meminta audiensi, dia sedang menunggu di Blue Cloud Hall. Oh! Chang Wanhe dan Lan Sueruo secara bersamaan berseru kaget. Villa Pedang Surgawi. Hati Yun Che bergetar, dia baru saja mendengar Chang Wanhe menyatakan kekuatan mengejutkan dan dukungan dari Heavenly Sword Villa, dan itu telah mengubah kesannya terhadap Heavenly Sword Villa. Dan sekarang, seseorang dari Heavenly Sword Villa tiba-tiba datang berkunjung, membuat hatinya kacau. Mungkinkah mereka di sini untuk menemui ayah? Atau apakah tindakan Sekte Xiao dan klan surga pembakaran menyebabkan mereka melakukan mobilisasi? Lan Sueruo berkata dengan suara rendah. Tidak, Chang Wanhe menggelengkan kepalanya perlahan, kecuali kita mati, atau Sekte Xiao dan klan surga terbakar mengganggu rezim kekaisaran, Villa Pedang Surgawi tidak akan berusaha melakukan apapun. Menghitung waktu, sepertinya tepat. Kunjungan mereka kali ini mungkin untuk menyampaikan undangan. Yuer, bawa aku untuk menerimanya. Yun Che, sepertinya kamu ingin pergi juga. Jika Anda tertarik dengan Heavenly Sword Villa, maka Anda harus pergi bersama Yuer. Lan Sueruo sedikit mengangguk, ya, ayah. Adapun parasit yang ditanamkan Gu Qihong pada ayah, haruskah kita membicarakannya dengan orang-orang dari Villa Pedang Surgawi? Chang Wanhe terdiam beberapa saat, lalu menggelengkan kepalanya, tidak. Jangan membicarakan hal ini dengan siapapun, dan terutama jangan membuat Gu Qihong khawatir. Bahkan jika kita mengeksposnya di hadapannya, dia pasti punya banyak cara untuk menjelaskan dirinya sendiri. Selain itu, Gu Qihong memiliki jaringan koneksi yang sangat luas, bahkan 4 sekte besar bersedia mendapatkan bantuannya. Meskipun saya adalah kaisar, saya tidak memiliki sumber daya untuk mengungkapkan warna aslinya. Lan Sueruo mengangguk dengan getir, saya mengerti. Setelah melihat para tamu dari Heavenly Sword Villa pergi, saya akan segera mengirim orang ke Black Moon Merchant Guild, dan mencari bunga jiwa terbakar, tidak peduli biayanya. Yun Che mengikuti Lan Sueruo ke Blue Cloud Hall. Di aula, 2 orang sudah menunggu di sana. Seseorang tampak berusia sekitar 20 tahun, berpakaian putih tanpa setitik pun debu, dan memiliki ekspresi elegan. Dia berdiri diam di depan lukisan pemandangan, dan sepertinya sedang mengamati makna lukisan itu. Orang lain tampak berusia 15 atau 16 tahun, dan ekspresinya sedikit mirip dengan pemuda itu, tetapi dia masih memiliki sedikit kepolosan masa kanak-kanak.
Dia juga mengenakan pakaian putih, tapi dia tidak setenang pemuda itu. Dia saat ini sedang berjalan mondar-mandir di aula sambil melihat ke segala arah, dan tampaknya sangat ingin tahu tentang semua aspek istana kekaisaran. Mendengar suara langkah kaki, pemuda itu mengalihkan pandangan dari lukisan itu. Melihat bahwa itu adalah Lan Sueruo, ekspresi terkejut muncul di matanya, dan dia menangkupkan tangannya untuk memberi salam. Villa Pedang Surgawi Ling Yun memberi hormat kepada Putri Chang Yue. Pada saat yang sama, tatapannya tertuju pada Yun Ce, dan dengan sopan tersenyum padanya. Sebagai tuan muda villa dari Villa Pedang Surgawi, status Ling Yun jelas tidak kalah dengan Putri Kekaisaran, dan dia mungkin memiliki status yang lebih tinggi. Tapi dari tubuhnya, Yun Ce tidak bisa mendeteksi sedikit pun kesombongan atau sikap angkuh. Bukan saja dia memberikan hormat yang sopan di depan Putri Chang Yue, dia juga tidak kurang sopan santun bahkan kepada orang biasa-biasa saja di belakang Putri Chang Yue. Semua ini bisa dikatakan disengaja, tapi Yun Ce bahkan tidak bisa mendeteksinya. Jejak ketidakmurnian dalam ekspresinya, itu sangat jernih, dan tanpa kotoran apapun. Ini adalah pria sejati, jelas bukan orang bodoh seperti Xiao Kuang Yun. Yun Ce diam-diam memuji dalam hatinya. Kakak Yun. Lan Sueruo kemudian membalas hormatnya, dan tersenyum dengan anggun. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu, saya tidak berpikir Anda akan benar-benar berkunjung secara pribadi. Ling Yun tersenyum ringan, sudah hampir 2,5 tahun sejak terakhir kali saya bertemu Putri Chang Yue di turnamen ranking Blue Win. Untuk dapat menyaksikan penampilan mulia Putri Chang Yue sekali lagi, adalah keberuntunganku, Ling Yun. Saat Ling Yun berbicara, anak muda yang menemaninya bergegas mendekat dengan suara ulus, dan berteriak kaget sambil menatap Lan Sueruo, kamu adalah Putri Bulan Biru yang legendaris. Wah wah wah, kakak putri ini bahkan lebih cantik dari yang kamu gambarkan. Jie kecil, jangan kasar. Ling Yun menatap anak muda itu dengan penuh arti, lalu berkata dengan ekspresi menyesal, Putri, ini adik laki-lakiku Ling Jie. Dia baru berusia 15,5 tahun ini, dan masih muda serta belum berpengalaman. Dia juga jarang meninggalkan Villa Pedang Surgawi sehingga dia tidak begitu memahami etika. Saya harap Putri tidak tersinggung. Adik laki-laki Ling Yun, yang juga berarti bahwa anak muda ini juga merupakan putra dari pemimpin Villa Pedang Surgawi. Status ini tentu saja bukan masalah kecil. Saat Lan Sueruo hendak berbicara, Ling Jie sudah mulai bergumam dengan tidak puas. Hei, kakak. Umurku hampir 16 tahun, dan aku sudah dewasa, betapa aku masih muda dan belum berpengalaman. Kecantikan kakak putri yang luar biasa sudah jelas, saya tidak mengatakan apapun yang salah. Lan Sueruo tidak bisa menahan senyumnya, dan berkata dengan nada mengejek yang lucu, adik Ling Jie, kakak berterima kasih atas pujianmu, kamu juga sangat manis. Saat kamu besar nanti, banyak adik perempuan yang pasti akan tertarik padamu. Suara Lan Sueruo selalu selembut air. Ditambah dengan kecantikannya yang mampu menghancurkan seluruh kota, itu sudah cukup untuk memikat semua jenis hati adik laki-laki. Ling Jie telah berlatih keras menggunakan pedang sejak usia sangat muda di Villa Pedang Surgawi dan jarang pergi. Jadi dia belum pernah bertemu wanita dengan kecantikan seperti Lan Sueruo, dan dia telah berbicara kepadanya dengan sangat lembut. Tiba-tiba, dia merasakan jantungnya berdetak lebih cepat, dan bahkan wajahnya yang muda dan lembut sedikit memerah. Dia menatap Lan Sueruo tanpa berkedip, dan berkata dengan linglung, Kak Putri, kamu tidak hanya sangat cantik, bahkan suaramu juga sangat enak didengar, benar. Kak Putri, nikahi aku dan jadilah istriku, oke. Alis Ling Yun dan Yun Ce sedikit bergetar secara bersamaan. Jika orang lain mengatakan kata-kata itu dengan wajah tergila-gila dan tatapan amodal, tidak peduli siapa dia,
Yun Che akan langsung menyambutnya dengan tamparan. Memanfaatkan wanita Anda sendiri di depan Anda adalah sesuatu yang laki-laki tidak bisa bertahan. Namun terlepas dari ekspresi wajah atau tatapannya, Ling Jie ini tidak memiliki sedikit pun kecabulan, hanya ada rasa suka dan rindu paling sederhana yang dimiliki seorang anak muda yang belum berpengalaman terhadap seorang gadis cantik yang telah menyentuh hati sanubarinya. Jenis keterus-terangan yang sederhana dan murni yang tidak mengandung kepalsuan, membuat Yun Che tidak mampu membenci dan tidak menyukainya. Jie kecil, jangan bicara omong kosong. Anda menyinggung sang putri, jika kamu main-main lagi, aku tidak akan mengajakmu keluar lain kali. Ling Yun menarik lengan Ling Jie, dan berkata dengan agak tegas. Kemudian, dia mengarahkan senyuman minta maaf pada Lan Sueruo, yang mulia, Jie kecil masih muda dan mengoceh banyak hal yang tidak masuk akal, tolong jangan tersinggung. Saya tidak mengoceh omong kosong. Ling Jie berkata dengan ketidakpuasan, dan aku sudah mengatakannya berkali-kali, aku tidak muda lagi, jangan perlakukan aku seperti anak kecil. Umurku hampir 16 tahun, bahkan ayah berkata bahwa aku bisa mengambil keputusan sendiri sekarang. Aku ingin kakak putri menjadi istriku, dan aku bersikap sangat serius, aku sama sekali tidak mengoceh omong kosong. Ibu juga secara eksplisit memperingatkan saya sebelumnya bahwa jika saya bertemu dengan gadis yang saya sukai, saya harus mengatakannya dengan lantang, agar tidak ada orang lain yang bisa merebutnya. Dan barusan, kakak putri bilang aku sangat manis, mungkin kakak putri juga sangat menyukaiku dan akan langsung menyetujuinya, kakak putri, kan? Sudut mata Yun Che bergerak-gerak lagi. Kali ini, dia tidak bisa tetap tenang, dan berkata sambil mengambil langkah maju, adik Ling Jie, sebaiknya kamu menyerah. Kakak putrimu tidak akan bisa menyetujuimu. Ah, mengapa? Ling Jie mengalihkan pandangannya ke Yun Che, dan menatapnya dengan mata bulat sempurna. Ling Yun juga meliriknya beberapa kali, hatinya diam-diam kagum pada temperamen misteriusnya, yang sama sekali tidak dapat dia periksa. Dan bisa berada di sisi Putri Chang Yue juga cukup membuktikan bahwa dia luar biasa. Alasannya sangat sederhana. Yun Che sedikit menyeringai, itu karena kakak putrimu sudah memiliki seorang laki-laki. Bibir merah muda Lan Sueruo terbuka, namun tidak berbicara. Kepalanya tanpa sadar tertunduk sedikit, dan wajahnya bersinar merah. Sudah punya laki-laki. Ling Jie menatap dengan mata terbelalak, dan berteriak dengan sangat tidak senang, siapa itu? Siapa yang merebut kakak putriku? Aku akan menantangnya. Ibu pernah berkata bahwa seseorang dapat menyerahkan hal-hal lain, tetapi seseorang tidak boleh menyerahkan wanita yang disukainya. Bahkan jika dia telah direnggut oleh orang lain, seseorang harus menggunakan metode paling maskulin untuk merebutnya kembali. Aku jatuh cinta pada Kak Putri, aku ingin mengalahkannya dan merebut kembali kakak putri. Yun Che mengerutkan bibirnya dengan acuh tak acuh, lalu melangkah maju, meraih tangan kecil Lan Sueruo, dan berkata sambil berseri-seri, orang ini tampaknya jauh, namun sebenarnya tepat di depan matamu, ini aku. Ini adalah pertama kalinya Lan Sueruo memegang tangannya di depan orang lain, dan juga pertama kalinya dia akrab dengan seorang pria dalam identitas puterinya. Dia awalnya panik secara tidak sadar, tetapi dia tidak melepaskannya dan membiarkannya memegangnya dengan lembut. Rupanya, Yun Che sedang terburu nafsu, banyak masalah akan datang jika orang lain mengetahui hubungan mereka, karena hal itu dapat menarik perhatian Chang Lin dan Chang Suo, serta upaya pembunuhan dari Fen Juecheng. Dia sangat jelas mengapa Yun Che bersikap terburu nafsu, dia berusaha mempertahankan klaimnya atas dirinya. Meskipun cemburu pada seorang anak kecil membuatnya merasa sedikit konyol, dia juga merasakan dan menikmati perasaan peduli yang hampir berlebihan ini. Tindakan Yun Che dan reaksi Lan Sueruo menyebabkan mata Ling Yun menunjukkan sedikit keheranan.
Dia sangat jelas tentang cinta bodoh yang diungkapkan Fen Juecheng, tuan muda klan surga yang terbakar, kepada Lan Sueruo, dan bagaimana dia bahkan bersumpah di depan Kaisar Angin Biru bahwa dia tidak akan menikahi orang lain selain dia. Jika Putri Chang Yue benar-benar memiliki orang ini di dalam hatinya, tanpa diragukan lagi, hal itu akan membangkitkan kecemburuan, kebencian, dan keinginan Fen Juecheng untuk membunuh Anda. Ling Jie mengukurnya. Saat dia bisa menyuarakan ketidakpercayaannya, dia tiba-tiba melihatnya meraih tangan putri. Dia segera membuka matanya lebar-lebar, dan meledak seperti seekor harimau muda yang menjadi gila. Kamu benar-benar berani meraih tangan kakak putriku. Bagaimana kabarmu cocok untuk kak putri? Kamu sangat lemah, dan kamu bahkan tidak secantik aku ingin melawanmu. Untuk mengambil kembali kakak putriku. Yunce juga langsung menjadi marah, tidak apa-apa menyebutnya lemah, tapi bocah cilik ini sebenarnya mengatakan bahwa dia tidak setampan dia, ini benar-benar tidak bisa diterima, bertarung. Cih, kenapa aku harus takut pada bocah nakal sepertimu? Kamu ingin berkompetisi apa? Datanglah padaku. Lihat aku mendidikmu sampai membuatmu mencari-cari gigimu di mana-mana. Begitu Yunce mengatakan ini, tatapan Ling Yun pada Yunce langsung menjadi sangat rumit. Dan suara Jasmine terdengar dari dalam pikiran Yunce, jelas menikmati perasaan Schadenfreude. Apakah kamu yakin ingin bersaing melawan dia? Meskipun orang bernama Ling Jie ini jauh lebih muda darimu, kekuatannya sudah berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Jasmine baru berbicara setengah jalan, dan Yunce sudah sangat terkejut. Alam mendalam roh tingkat ketiga. Kekuatan mendalam anak kecil berusia 15 tahun ini sebenarnya berada pada tingkat ketiga dari alam mendalam roh. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Nomor 1 di peringkat mendalam surgawi Istana Mendalam Blue Wind Istana Dalam, Fen Juechen, hanya berada di tingkat kedua dari alam mendalam roh, dan dia berusia 17 tahun. Dua lainnya di alam mendalam roh, keduanya berusia 20 tahun penuh. Dan orang ini, Ling Jie, di depannya yang terlihat sama sekali tidak berbahaya, dan juga sedikit bodoh dan menggemaskan, sebenarnya berusia 15 tahun di alam roh mendalam tingkat ketiga. Eksistensi yang cukup menakutkan untuk disebut aneh. Dan bukan itu saja, seni mendalam yang dia kembangkan sangat sombong, dan aura yang dia keluarkan secara samar dari tubuhnya sangat tajam, jauh melampaui kategori alam mendalam roh tingkat ketiga. Ini cukup untuk membuktikan bahwa, dia tidak hanya berada di alam mendalam roh tingkat ketiga, dia juga harus mampu melawan mereka yang berada di tingkat yang lebih tinggi. Jika Anda mengungkapkan semua kartu truf Anda mungkin dapat bertemu langsung untuk 4 atau 5 serangan dengan kesulitan setelah bertemu dengan peringkat ketiga biasa dari alam mendalam roh, tetapi menghadapinya, Anda hanya meminta untuk dihajar. Kata-kata Jasmine benar-benar membuat Yunce terkejut. Qin Wuyu telah memberitahunya sebelumnya bahwa meskipun Istana Mendalam Blue Wind sangat bermartabat di permukaan, dan merupakan impian para praktisi mendalam yang tak terhitung jumlahnya, sekte-sekte besar itu selalu memandang rendah Istana Mendalam Blue Wind. Yunce biasanya berpikir bahwa kata-kata ini agak berlebihan karena Blue Wind Mendalam Palace didirikan oleh keluarga kekaisaran dan merupakan istana mendalam terbesar di Blue Wind Empire. Banyak yang bahkan tidak bisa memasukinya dalam mimpi mereka dan di antaranya termasuk kompilasi dari praktisi terbaik generasi muda Blue Wind Empire yang tak terhitung jumlahnya. Jadi meskipun itu lebih rendah dari mereka, itu tidak boleh membuat mereka merasa jijik. Tapi orang di hadapannya yang berasal dari Heavenly Sword Villa, baru berusia 15 tahun, jelas hanya seorang anak muda yang belum berpengalaman, namun kekuatannya sudah melampaui setiap murid di Blue Wind Mendalam Palace dan bahkan meninggalkan mereka beberapa puluh blok di belakang. Dari tubuh Ling Jie inilah, Yunce dengan jelas merasakan betapa menakutkannya Villa Pedang Surgawi untuk pertama kalinya,
dan dengan demikian dapat membayangkan kekuatan mengejutkan seperti apa yang dimiliki oleh sekte-sekte terkenal itu. Tidak heran istana mendalam Blue Wind yang sangat bermartabat tidak pernah bisa masuk dalam 100 besar. Seorang anak muda berusia 15 tahun dari Heavenly Sword Villa telah melampaui setiap murid di Blue Wind Mendalam Palace. Disparitas semacam ini bisa dikatakan berbeda seperti langit dan bumi. Bahkan mengatakan bahwa Blue Wind Mendalam Palace tidak memiliki kualifikasi untuk bersaing dengan Heavenly Sword Villa tidak sedikit berlebihan atau berlebihan. Tidak mengherankan juga kalau anak ini mengatakan bahwa dia sangat lemah. Ternyata di mata anak ini, kekuatannya yang dalam hanya bisa digambarkan sebagai lemah. Yunche selalu menantang mereka yang berpangkat lebih tinggi. Lawan-lawannya selalu lebih tua darinya dan dia belum pernah dikalahkan sebelumnya. Jadi ketika dia tiba-tiba mendengar bahwa anak berusia 15 tahun ini ingin melawannya, dia benar-benar merasa nyaman dan dia merasa memberinya pelajaran tidak ada bedanya dengan memberi pelajaran pada putranya sendiri. Dia tidak pernah menyangka bahwa anak ini benar-benar karakter pada tingkat orang aneh, alam roh tingkat ketiga pada usia 15 tahun. Apa yang mengeong? Apa gunanya melawan ini? Tapi Yunche sudah mengucapkan kata-katanya, dan dia pasti tidak mau menariknya kembali. Selain itu, Ling Jie di depannya sudah memiliki kedua tangan di pinggangnya. Karena marah, dia menunjuk ke arahnya dan berkata, "Oke, kaulah yang mengatakannya." Huff, huff. Seseorang yang hanya berada di tingkat ketiga alam mendalam sejati sebenarnya berani bersaing denganku, lihat apakah aku tidak menghajarmu sampai habis dan membuat kakak putri mengabaikanmu. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ling Jie melambaikan tangan kanannya, dan pedang sepanjang 7 kaki secara horizontal muncul di depannya. Dengan pedang di tangan, aura Ling Jie segera berubah drastis. Aura yang belum dewasa tiba-tiba menghilang tanpa jejak saat tubuhnya memancarkan aura yang sangat tajam dan menusuk, seolah-olah seluruh dirinya telah menjadi pedang tajam dan berhenti mengikuti norma, tapi begitu terjadi, itu akan menembus langit. Pedang di tangannya terlihat sangat biasa, namun saat dipegang di tangannya, pedang itu memberikan perasaan yang sangat harmonis, seolah-olah itu dan dia adalah satu kesatuan, bagian tubuhnya yang tidak terbagi. Pedang di tangannya terlihat sangat biasa, namun saat dipegang di tangannya, pedang itu memberikan perasaan yang sangat harmonis, seolah-olah itu dan dia adalah satu kesatuan, bagian tubuhnya yang tidak terbagi. Kekuatan pedang dan niat pedang ini mengejutkan hati Yunche. Dia baru berusia 15 tahun, dan dia memiliki kekuatan pedang dan niat pedang, bakat bawaan Ling Jie ini, sungguh mengejutkan. Mungkin, ini juga ada hubungannya dengan hatinya yang murni yang sama sekali tidak kotor. Ling Jie menunjuk ke arah Yunche dengan pedangnya, dan berkata dengan puas, "Tunjukkan senjatamu, saya ingin memberitahu Anda betapa kuatnya pria itu, dan betapa hanya seorang jenius seperti saya yang cocok untuk Kak Putri." "Jie kecil, berhentilah main-main." Ling Yun buru-buru mengambil langkah ke depan, dan berkata kepada Yunche, "Adik kecil ini, Jie kecil bertindak impulsif dan melakukan apapun yang dia ingin lakukan, Anda tidak perlu menurunkan diri Anda ke levelnya. Ini adalah tempat penting di Istana Kekaisaran dan jika Anda bertarung di sini, Anda memperlakukan keluarga kekaisaran dengan tidak hormat, jadi lupakan saja ini." Dengan kemampuan Ling Yun, bagaimana dia tidak bisa mengidentifikasi kekuatan Yunche yang mendalam? Kata-kata Ling Yun sepertinya mencaci maki Ling Jie, tapi Yunche mengerti bahwa Ling Yun berusaha menegakkan wajahnya. Keduanya dipisahkan oleh seluruh wilayah, jika mereka benar-benar mulai bertarung, dia pasti akan kalah telak dalam waktu singkat. Mengenai kebaikan Ling Yun, Yunche tersenyum penuh penghargaan, dan berkata, "Apa yang dikatakan saudara Ling benar. Namun, sebagai seorang pria, sebuah janji harus ditepati, baru saja saya setuju untuk bersaing dengan Ling Jie, jadi saya tidak bisa mundur setengah langkah pun."
Meskipun dia tahu dia pasti tidak akan mampu mengalahkan Ling Jie ini, yang paling menonjol di tubuh Yun Ce adalah harga diri. Karena dia sudah setuju, bagaimana dia mau mundur setelah mengetahui dia tidak sebaik yang lain, terlebih lagi, situasi ini telah terjadi pada Lan Sueruo, dan di hadapan wanita yang harus dia lindungi, bagaimana dia mau mengakui bahwa dia lebih rendah dari pria lain, dan pria ini bahkan lebih muda darinya. Ling Jie awalnya sangat tidak puas karena kata-kata Ling Yun, tapi setelah mendengar ini, matanya berbinar, dan segera berkata, benar, 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 benar. Kita semua laki-laki dewasa, janji yang dibuat harus ditepati. Cepat ungkapkan senjatamu, dan biarkan kakak putri melihat siapa di antara kami yang lebih kuat. Yun Ce meliriknya, dan berkata dengan ringan, namun, Saudara Ling Yun mengatakan sesuatu yang sangat benar, ini adalah tempat penting di Istana Kekaisaran, dan bukan tempat yang cocok untuk kita bersilang tangan. Kita harus beralih ke metode yang relatif, lebih lembut. Bagaimana kalau kita melakukan ini? Sepertinya Anda menggunakan pedang, kebetulan saya juga menggunakan pedang. Apa pendapat Anda tentang pertarungan 3 serangan? Pertarungan 3 serangan dengan seluruh kekuatan Anda, itu tidak terlalu merepotkan, dan itu pasti akan menunjukkan pemenang yang jelas. Adik Ling Jie, apakah kamu berani? Hanya kalimat apakah kamu berani, langsung menghasut keangkuhan Ling Jie, menghadapi seseorang di alam mendalam sejati yang sangat lemah sehingga aku bahkan tidak bisa melihatmu, kenapa aku tidak berani? Pertarungan 3 serangan. Itu sama sekali tidak diperlukan. Aku akan mengalahkanmu sampai kamu berlutut dengan 1 serangan. Cih. Yun Ce mengerutkan bibirnya dengan nada menghina, membual tapi tidak takut kamu akan memelintir lidahmu, jadi aku, saudaramu, harus memberimu pelajaran, karena kamu terus-menerus mengklaim bahwa kamu sudah dewasa, kamu harus bertanggung jawab atas kata-katamu. Anda berseru bahwa 1 serangan akan mampu menjatuhkan saya hingga jatuh. Tapi bagaimana kalau bukan hanya 1 serangan saja yang tidak menghajarku, dan ketiga serangan itu malah diblok olehku? Ling Jie menatap lebar-lebar sejenak, lalu mulai tertawa terbahak-bahak, hahaha, bagaimana mungkin? Kamu sangat lemah, jika aku tidak bisa mengalahkanmu dalam 1 serangan, namaku akan terbaca terbalik. Dan jika kamu memblokir ketiga seranganku, namaku bukan Ling Jie. Sudut mulut Yun Ce melebar, dan dia berkata dengan ekspresi menghina, itu sebenarnya tidak penting. Ling Jie kecil, apakah kamu berani bertaruh denganku? Jika Anda menyerang 3 kali, dan saya tidak dapat menerimanya, maka saya tidak akan menghalangi Anda sama sekali jika kakak putri Anda setuju untuk menikah dengan Anda. Jika aku benar-benar memblokir ketiga seranganmu, kamu pasti adikku. Anda tidak hanya harus memanggil saya bos, Anda juga harus mendengarkan semua perintah dari bos Anda. Bagaimana menurutmu? Apakah kamu berani? Jika berani, mari kita berkompetisi. Jika Anda hanya orang yang sombong dan tidak punya nyali, lupakan saja hal ini, lagi pula aku terlalu malas untuk bersaing denganmu. Hasil menang atau kalah dari taruhan ini jelas tidak setara. Jika Ling Jie kalah, dia harus menjadi adik laki-laki Yun Ce, tapi jika Yun Ce kalah, jika seseorang memikirkan sedikit pun tentang pikiran menyenangkan yang ada di benak Ling Jie, dia akan menyadari bahwa itu hanyalah kata-kata kosong. Dan beberapa kata terakhir Yun Ce membuatnya menjadi ekstrim. Tapi bagi Ling Jie, yang jarang meninggalkan Heavenly Sword Villa, itu sangat efektif. Tanpa berpikir panjang, dia setuju, apa yang tidak berani saya lakukan. Jika aku kalah darimu, menjadi anakmu tidak akan menjadi masalah, apalagi menjadi adikmu. Ling Yun sedikit gelisah sekarang. Dia berjalan di samping Yun Ce, dan menggunakan suara yang hanya bisa didengarnya, adik, kamu mungkin tidak menyadari situasi ini sampai batas tertentu. Meskipun Little Jie masih muda,
kekuatannya ada di alam mendalam roh. Pertarungan ini sangat tidak adil bagimu, jadi harap berhati-hati dan mempertimbangkan kembali. Saya berterima kasih kepada saudara Ling atas peringatannya. Yunce tersenyum penuh penghargaan padanya. Responsnya yang biasa sedikit mengejutkan Ling Yun. Tanggapan ini menandakan bahwa Yunce jelas sudah mengetahui tingkat kekuatan Ling Jie, tetapi masih ingin membuat pertaruhan semacam ini dengannya. Alis Ling Yun bergerak sedikit, dan dia tidak berbicara lagi. Mari kita mulai. Yunce berdiri di depan Ling Jie. Saat dia berbicara, pedang kolosal Tuan muncul. Kedua tangannya menggenggam gagangnya, dan badan pedang itu tenggelam ke bawah, terbanting ke lantai. Tanah di sekitarnya hingga 3 langkah dari tabrakan langsung hancur. Pada saat yang sama, aura seberat gunung terpancar dari pedang kolosal Tuan dan tubuh Yunce, membanjiri seluruh Blue Cloud Hall saat napas semua orang menjadi lesu. Pedang yang berat. Ling Yun terkejut saat Yunce mengayunkan senjatanya, dan dengan mempertimbangkan usia dan kekuatan Yunce, dia tiba-tiba berkata, "Mungkinkah kau adalah jenius istana mendalam Yunce yang semua orang di kota kekaisaran bicarakan?" Itu benar. Yunce mengangguk, "Saya Yunce. Saudara Ling Yun sebenarnya tahu nama saya merasa sangat tersanjung." "Haha, adik Yun, kamu terlalu rendah hati." Ling Yun tersenyum hangat, "Setelah Little Jie dan saya tiba di kota kekaisaran, kemanapun kami pergi, kami mendengar orang-orang mendiskusikan Anda. Kami mendengar bahwa Anda dapat mengendalikan pedang berat yang beratnya beberapa ribu kilogram, dan dapat mengalahkan lawan yang 7 tingkat lebih tinggi dari Anda. Itu benar-benar membuat orang terkejut, dan kami ingin mencari kesempatan untuk bertemu Anda secara pribadi sepanjang waktu. Saya belum pernah bertemu dengan adik Yun di sini, sungguh beruntung." "Oh, jadi ternyata kamu adalah Yunce." Ling Jie ini jelas telah mendengar beberapa rumor tentang Yunce di kota kekaisaran bersama Ling Yun. Dia dengan jijik memutar mulutnya. "Kamu hanya berada di alam mendalam sejati, namun orang lain sebenarnya menyebutmu jenius. Bukankah terlalu murah untuk menyebutmu jenius? Tuan muda ini akan segera memberitahumu apa artinya menjadi seorang jenius sejati, ambillah ini." Ling Jie menggeram pelan, maju selangkah, mengangkat pedang panjang, dan menebas ke bawah. Ini adalah serangan yang sangat sederhana, bahkan seorang anak kecil yang hanya tahu cara mengayunkan pedang akan mampu mengeksekusinya. Tetapi bahkan gerakan yang sangat sederhana seperti ini, menghasilkan kekuatan pedang yang menakjubkan ketika Ling Jie menebas ke bawah. Pedang polos tanpa dekorasi bergetar dengan frekuensi tinggi yang tak terbayangkan, dan kekuatan besar yang tak henti-hentinya menghantam dada Yunce. Yunce mengusulkan untuk menyerang satu sama lain 3 kali, jelas mencoba menggunakan kelebihan pedang berat melawan kekurangan pedang ringan. Karena jika itu pertarungan, dalam kondisi yang sama, pedang ringan tidak akan mampu bersaing dengan pedang berat sama sekali. Selain itu, Jalan Agung Sang Buddha memberikan kekuatan 1950 kg kepada penggunanya, dalam bentuk kompetisi ini, bahkan jika dia menghadapi seseorang yang berada di tingkat yang lebih tinggi darinya, dia harus mampu menahan setidaknya 3 serangan. Ling Jie masih sangat muda, sedikit kompetitif, dan tidak banyak membuat rencana. Dia praktis tidak membuat rencana sama sekali, jadi sangat mudah untuk menebak pikirannya. Yunce dapat memperkirakan bahwa serangan pertamanya tidak akan terlalu serius, paling banyak 50 atau 60% dari kekuatannya, jadi dia pasti akan menahan serangan pertamanya juga. Dia tidak akan menggunakan teknik mendalam apapun, dan hanya sekitar 70% dari kekuatannya. Memang benar, serangan pertama Ling Jie tidak mengandung kekuatan apapun, dan menilai dari penampilannya, dia mungkin bahkan belum menggunakan 40% kekuatannya, apalagi 50 atau 60%. Namun kekuatan serangan biasa itu seperti gelombang yang bergulung dan tidak mungkin untuk dilawan. "Hah, Yunce,
yang awalnya berencana menggunakan 70% kekuatannya, tiba-tiba tidak berani menahan sedikit pun. Dengan geraman pelan, dia membuka jiwa jahat dan kekuatan dalam tubuhnya mulai berputar. Mengacungkan pedang yang berat, dia menyerang dengan 100% kekuatannya. Saat pedang berat itu bergerak, ia menimbulkan suara siulan yang mirip dengan badai. Pedang berat dan pedang ringan bertabrakan tanpa sedikit pun bakat, dan kekuatan pedang berat yang sangat besar serta kekuatan pedang yang melonjak langsung meledak keluar. Badai energi yang sangat besar langsung terbentuk di antara keduanya, lalu secara bersamaan menghempaskan keduanya keluar. Ling Jie mundur beberapa langkah, dan menatap Yun Ce dengan ekspresi kaget. Anda benar-benar memblokirnya. Oh, kamu tampak sedikit lebih kuat dari yang kuduga. Sepertinya saya harus lebih serius sekarang. Yun Ce telah terlempar mundur hampir 10 meter. Ekspresinya tenang, tetapi ombak yang mengamuk bergolak di dalam hatinya. Apa yang dikatakan Jasmine benar. Bocah ini jelas bukan tingkat ketiga sederhana dari alam mendalam roh, meskipun dia masih muda, pencapaiannya dalam bidang pedang sudah bisa dianggap sebagai pencapaian seorang master yang hebat. Dia pasti bisa dengan mudah melawan beberapa level di atasnya. Menerima 3 serangan dengan kekuatan luar biasa yang seluruh wilayahnya lebih rendah darinya, bahkan dengan keunggulan pedang yang berat, akan menjadi sangat sulit.